acaranya Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya yang gabung ini. Banyak ini yang daftar hampir 300-an, Bang. Berarti nggak keambil semua ya? Iya. Yang daftar hampir 300-an sampai hari ini karena yang daftar kan saya batasi itu, yang sebelumnya saya batasi 100. Jadi sekarang masih bertambah itu sampai hari ini. Iya. Yang terundang ini mungkin yang ya rezekinya lah gitu aja. Karena sudah banyak yang saya undang ini, masih yang gabung masih 44 ini. Oke. Mungkin nanti untuk peserta meet ini yang mau ditanyakan silakan sebutkan namanya, terus asal sekolah sama videonya dinyalakan. Mungkin itu aja, Bang. Oke. Yang mau bertanya lagi satu, yang mau bertanya. Oke. Saya buka dulu ya Mas Agus ininya. Biar mungkin teman-teman masih bingung juga apa yang mau diinikan ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tanggal 20 Oktober kita masih diberikan kesehatan untuk ketemu di dalam Google Meet ya. Salam dan salam kita sampaikan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, sahabat kepo yang sekarang mungkin udah mulai kepo. Nah ini sesuai dengan informasi dari Mas Agus tadi ya, yang daftar mungkin ada 300-an lebih, tapi Google Meet kan membatasi cuma 100 ya untuk yang free, karena kita masih pakai akun free nih kayaknya ya. Nah, ini nanti akan saya coba siarkan ulang di YouTube ya. Rekamannya akan saya coba direkam di YouTube nanti. Ya mudah-mudahan yang nggak bisa masuk bisa juga lihat di YouTube-nya. Nah, hari ini sesuai dengan rencana topik kemarin adalah membahas tentang P3K. Ya kalau boleh dibilang agak sedikit lucu. Kenapa dibilang lucu ya? Karena yang nyanggah itu rata-rata cuma bilang saya ingin masuk seleksi kedua, makanya saya nyanggah gitu ya. Nah itu harusnya kan yang seperti itu nggak perlu sanggah gitu ya. Lah nyanggah itu adalah menyanggah nilai yang dirasa tidak cocok gitu loh. Kalau kita misalnya saya udah umur 35 plus, lebih dari 35 tahun, tapi kenapa saya tidak dapat afirmasi 35 plus? Ya itu wajib disanggah tuh gitu ya. Karena lumayan kan tambahan 75 poin gitu. Nah itu yang harusnya yang kita sanggah. Tapi kenyataannya kemarin banyak sekali sanggahan-sanggahan yang harusnya mereka tidak perlu sanggah. Ya tapi terlepas dari itu mungkin karena kekhawatiran ya sahabat kepo. Jangan-jangan kalau saya nggak sanggah sama dengan saya nggak riset tombol kemarin gitu. Akhirnya saya nggak bisa daftar kan gitu. Ya kemungkinan kekhawatiran itulah yang menyebabkan mereka banyak yang sanggah, tapi nggak masalah juga ya. Cuma memang itu tentu saja akan menambah beban kerja yang menyanggah ya. Ke panitia pasti itu lumayan nggak ininya ya. Makin banyak sanggah yang harus dijawab. Nah, selain itu juga mungkin banyak juga teman-teman yang bertanya, bagaimana sekarang kalau saya ternyata sanggahan saya ditolak? Apakah saya bisa masuk tahap kedua? Nah itu kan. Terus banyak juga teman-teman yang nanya, untuk yang tahap kedua yang seperti apa? Ya, apakah saya guru swasta boleh? Apakah nanti afirmasi saya yang 35 tahun masih diperhitungkan? Apakah masih ada skala prioritas untuk sekolah induk? Lalu bagaimana lainnya? Mungkin itu yang akan kita coba bahas nanti sesuai dengan permasalahan-permasalahan unek-unek di Bapak Ibu sekalian.
Dan saya yakin yang masuk sekarang pun nih bukan cuma orang yang sedang mengikuti pertarungan di P3K ya, tapi saya yakin juga ini banyak orang yang cuma kepo untuk masuk ikut Google Meet ya. Oke, saya rasa itu Mas Agus pembukanya. Kita langsung buka diskusi saja karena sifatnya ini diskusi ya. Ini bukan apa yang saya sampaikan di sini bukan sesuatu yang telah diputuskan di pusat dan final gitu ya. Jadi apa yang saya sampaikan di sini adalah baru yang saya tahu, sebatas yang saya tahu. Jadi bukan kebijakan ya. Jadi yang kita bahas nanti itu bukan sebuah kebijakan final yang akan memutuskan sesuatu gitu ya. Jadi ini kita di sini adalah diskusi saling memberikan informasi ya. Jika informasi saya salah tolong diluruskan gitu. Kalau masih ada punya teman-teman yang informasi juga kurang pas ya nanti kita betulkan sama-sama gitu. Jadi jangan sampai seperti tahap 1 kemarin banyak sekali teman-teman yang akhirnya tidak bisa daftar tidak bisa ikut ujian gara-gara tidak bikin resume ya. Kenapa mereka tidak resume? Karena di media sosial katanya nggak perlu resume gitu. Ada juga teman-teman yang mendaftarnya di sekolah luar akhirnya mereka tidak bisa ikut tahap 1 padahal nilainya tinggi gitu loh. Kenapa? Karena di sekolah induk ternyata ada dan mereka tidak mau mendaftar di sekolah induk karena dia khawatir saingannya tinggi gitu kan sesama teman di sekolah. Nah, akhirnya dia nggak bisa lulus. Padahal kalau seandainya dia ikut di sekolah induk, dia bisa lulus. Gitu. Karena dia mendaftar di non induk, nilai yang tinggi pun akhirnya menjadi tidak lulus statusnya. Gitu. Nah ini jangan sampai terjadi hal seperti itu, ya. Oke, nanti kita coba bahas bagaimana untuk tahap kedua ya. Untuk tahap keduanya seperti apa sih kita nanti gitu. Jadi jangan sampai kekeliruan karena informasi-informasi yang menyesatkan di media sosial itu justru berdampak pada kita. Serasa itu Mas Agus, silakan diatur Mas Agus. Siapa yang lebih dulu untuk memberikan pendapatnya? Ya, nanti kita coba bahas bareng-bareng. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau ditanyakan yang duluan. Hidupkan mic-nya. Izin bertanya, Bapak. Udah ada yang tanya ini. Silahkan Bu Sulastri. Silakan Bu, ini dari mana? Dari mana videonya dihidupkan Bu? Ya, terima kasih Bapak. Saya dari SMK Negeri 1 Ismantoro, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Ya, monggo silakan Bu. Iya, mau tanya Bang, saya terpaksa ikut setelah di luar sekolah induk karena memang di sekolah saya tidak ada formasi. Dan kebetulan saya tidak riset karena saya tahu di sekolah induk itu ada 2 GTT dan 2 formasi. Kalau saya masuk dan riset, otomatis saya akan keluar kabupaten lain. Terpaksa saya nggak riset karena menyadari dengan lokasi tempat saya di kabupaten lain itu jauh. Kecamatan saya di mana sekolah saya ini ada itu jauh sekali, terpelosok. Nah, kebetulan saya alhamdulillah ikut tahap 1, ternyata saya tidak lolos. Padahal saya sudah cerdik juga sudah. Terus lihat hasil ujian saya, di mana 2 GT saya itu tidak lolos, 2 GTT yang di induk itu tidak lolos dan nilai saya tertinggi. Apakah nanti saya di tahap 2 ada bisa kemungkinan bisa lolos karena saya takut dengan swasta yang juga sesama cerdik kemungkinan mungkin ada. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak sekali misalkan sampai tahap 2
ada teman saya, ini titik, ada teman saya di mana dia mendaftar, kebetulan dia juga seperti saya kasusnya di luar induk, nilainya sudah di atas passing grade tetapi di sana sudah terpenuhi. Setelah melihat kondisi di Jawa Tengah, mapel itu sudah terpenuhi. Bagaimana langkah selanjutnya? Mungkin itu saja Bang Nazar. Mohon pencerahannya supaya saya lebih terima di tahap 2. Terima kasih. Iya, iya memang ini banyak nih teman-teman yang kayak gini nih ya. Jadi apa namanya, mendaftar di non induk, nilainya tinggi, tapi nggak bisa lolos ya, karena di tempat dia melamar itu ada guru induknya juga yang juga melamar. Akhirnya jadi tidak lolos ya statusnya. Karena apa? Karena memang prioritas tahap 1 itu adalah untuk guru-guru induk ya. Jadi setinggi apapun nilai yang di non induk pasti tidak lolos. Kecuali ya, ini ada kecuali nih. Kalau seandainya di sekolah A itu ada 2 formasi, formasinya ada 2, tetapi guru yang ada di sekolah tersebut itu cuma 1. Nah, maka yang 1 formasi ini akan dikunci untuk guru yang induk. Ya, walaupun guru yang induk itu tidak lolos, ya, dia dinyatakan tidak lolos, tapi ini tetap tidak bisa diperebutkan oleh orang luar. Ya. Nah, yang satunya itu baru boleh diperebutkan oleh guru non induk. Jadi kalau ada 2 nih, ada 2 formasi, yang 1 khusus untuk yang sekolah induk karena yang melamar cuma 1. Ya, maksudnya guru induknya cuma 1, maka yang satunya lagi akan digunakan oleh guru-guru non induk untuk bersaing. Kalau misalnya ada 1000 yang melamar non induk, nah 1 formasi itu yang diperebutkan, tidak dua-duanya, cuma 1. Itu yang di tahap 1 kemarin, gitu ya. Nah kalau ada 2 formasi di sekolah induk dan ada 2 guru yang melamar sebagai guru induk, ya maka nih formasi ini dua-duanya kekunci. Tempat lain guru non induk tidak bisa masuk di sana, gitu ya. Jadi nggak bisa tuh kalau misalnya ada guru induknya di sana. Ada 10 formasi misalnya, 10-10-nya ada gurunya di induk, ya maka luar tidak bisa masuk gitu. Yang luar tidak bisa masuk. Karena apa? Karena sudah digunakan oleh guru yang induk gitu ya. Jadi ini sudah ini sama guru induk gitu ya. Kurang lebih gitu untuk yang ini. Nah, walaupun nilainya besar, kalau dia sekolahan mendaftarnya di sekolah non induk, otomatis dia akan tidak bisa dianggap lolos untuk tahap 1. Lalu bagaimana dengan tahap 2-nya? Apakah dia bisa ikut di tahap 2? Iya, yang tidak lolos di tahap 1, maka dia bisa ngikut di tahap 2. Bentar, mohon maaf ya. Iksi nonton TV nonton aja. Sorry, ini anak di depan soalnya lagi nungguin saya ngomong mau nonton TV jadi nggak bisa. Baik, jadi kalau untuk yang tahap 2, nanti guru-guru yang tadi tidak lolos itu bisa ikut seleksi tahap 2. Tapi tidak bisa ikut seleksi tahap 2 kalau dia tidak resam kemarin tuh waktu saat pendaftaran awal. Tidak ada lagi istilah pendaftaran baru. Jadi yang bisa ikut tahap 2 adalah guru-guru yang sudah mendaftar dan sudah cetak kartu ya. Terus begitu terima tombol reset dia lakukan ulang lagi klik untuk cetak kartunya. Nah, ini kemarin banyak yang mendapatkan SMS untuk reset, tidak reset atau reset setengah jalan gitu ya. Karena merasa sudah cetak kartu di awal, dicuekin saja. Akhirnya apa? Akhirnya jadi tidak bisa ikut daftar ya, tidak bisa ikut tes gitu. Oke. Nah, itu yang untuk yang guru di non induk. Kira-kira begitu Bu Eni ya? Mana Bu Eni ini? Mau tanya lagi Bang, untuk nilai tahap 1 itu nanti bagaimana ya Bang? Iya, ini yang banyak nanya nih memang ya. Lalu bagaimana nilai saya tinggi nih Pak gitu? Nilai saya tinggi nih. Apakah nanti bisa diakui di tahap kedua? Antara iya dan tidak. Jawabannya iya kalau gitu ya.
kalau ibu mendaftar tetap di posisi yang sama karena guru induknya belum ada yang isi misalnya ya, maka nilai yang tahap pertama bisa diakui di tahap kedua. Atau jika ibu mendaftar di formasi yang sama tapi sekolah yang berbeda tapi formasinya sama nih. Sekarang misalnya mendaftar sebagai guru kelas, nggak lolos, ya nggak lolos. Nah, tapi tempat kita daftar sudah keisi sama orang lain. Nah, kita bisa mendaftar di sekolah lain tapi dengan formasi yang sama yaitu guru kelas. Jangan formasi yang lain gitu. Nah, itu ada kemungkinan akan diakui juga di tahap kedua. Jadi nanti di tahap kedua itu nilai yang digunakan adalah nilai yang tertinggi antara tes tahap kedua dengan tes tahap 1. Kalau tes tahap 1-nya tinggi, tes tahap 2-nya rendah, maka yang digunakan tahap 1. Kalau tahap 1-nya lebih rendah, tapi yang lebih tinggi tahap kedua, maka tahap 2 yang dipakai nilainya. Ini skemanya kurang lebih begitu. Ya, jadi kalau nilai tahap 1 yang lebih tinggi, maka akan digunakan nilai tahap 1. Tapi itu tadi syaratnya. Dia harus mendaftar di formasi yang sama. Karena pada saat dia mendaftar di formasi yang lain, misalnya ijazah ibu ini kan bahasa Indonesia. Misal ini ya, bahasa Indonesia. Terus sekarang ngelamarnya guru kelas. Ya, karena yang mau ngelamar di SD sebagai guru kelas kan boleh tuh ya. Nah, ternyata nggak lulus. Ya, tahap kedua, ngelamar ke bahasa Indonesia di SMP. Nah, ini nggak bisa. Nggak bisa nilai yang dari tahap 1 pindah ke tahap kedua. Kenapa? Karena dia melamar pada formasi yang berbeda. Kan tes teknisnya beda antara guru kelas dengan guru bahasa Indonesia. Gitu ya. Ini, jadi pada saat mendaftar di teknis yang berbeda, di formasi yang berbeda, maka nilai tidak bisa turun ke tahap kedua. Jadi dia tetap menggunakan hasil tes yang tahap 2 tadi. Itu. Ya, jadi harus sama nih. Proses pendaftaran. Jadi kalau pertama tahap 1 daftarnya formasinya guru kelas, maka di tahap 2 pun harus guru kelas. Maka ini baru diakui jam jam mengajar aja ya. Jadi ini baru diakui poinnya, hasil tesnya, hasil seleksi tahap 1-nya gitu ya. Begitu Bu kira-kira ya. Gimana Ibu Eni? Bu Eni sudah jelas. Oh, Bu Eni. Tambahan satu lagi. Oh iya, apalagi Bu? Misalkan, ya masih ada sebentar. Ini kalau yang tahap 2 kok ada istilahnya optimalisasi formasi. Ini teman-teman saya suaranya keras-keras. itu karena di formasi tahap 2 nanti kelihatannya penuh. Apakah misalkan sudah tidak ada, padahal jurusannya hanya itu. Gimana langkah selanjutnya supaya dia bisa mendaftar karena kok informasinya ada optimalisasi formasi di tahap 2 dan 3. Mungkin itu saja Bang. Maaf Mas. Terima kasih. Bentar. Saya masih belum nangkap nih pertanyaannya Bu Eni. Bu Eni bisa ulang lagi. Jadi gimana? Ya, ini teman saya itu mendaftar di sekolah luar induk PKWU di SMA. Oke. Kebetulan nilainya passing grade. Setelah itu ternyata di SMA induk itu sudah terpenuhi. Ya. Setelah melihat hasil dari Jawa Tengah, itu semua penuhi untuk mapel PKWU, tetapi ada yang belum terpenuhi, tapi di kabupaten yang jauh di mana teman saya itu tinggal, karena memang kondisi usia juga. Nah, bagaimana langkah selanjutnya? Apakah dengan terpenuhnya semua dan jauhnya jarak, dia tidak mendaftar, ataukah memang nanti akan ada optimalisasi formasi di tahap? Mungkin itu saja Bang. Terima kasih. Oke. Jadi gini Bu ya, formasi nggak mungkin nambah. Itu pastinya ya. Formasi yang sudah ditetapkan di awal nggak mungkin nambah nih. Misalnya PKWU tadinya 5. Nah, di tahap kedua nggak mungkin jadi 6. Habis dia bisa. Habis kenapa habis? Habis karena di tahap 1 sudah keisi semua sama guru-guru yang daftar. Udah habis nih. Kalau udah habis ya mau daftar apa kalau kita sudah habis?
adanya misalnya di tempat lain misalnya, adanya di provinsi lain ya, berarti tempat itu yang bisa diambil nanti. Itu pun bukan di tahap 2 tapi di tahap 3. Ya, karena lintas provinsi itu baru bisa dibuka di tahap 3 lintas provinsi. Nah, kalau ternyata misal di Jawa Tengah, di Jawa Tengah PKWU cuma tersedia 5. Misal ini ya, tersedia 5. Nah, 5-5-nya ini sudah diisi sama guru-guru induk, lolos semua nih gitu loh. Habis kan? Maka guru non induk termasuk guru-guru swasta nggak bisa ngambil PKWU lagi. Karena jatahnya sudah habis. Sama seperti kita ngambil antrian ransum makan misalnya ya. Kita ngambil ransum makan nih. Nah, kan udah disiapin sama panitia 5 kotak. Yang ngantri ada orang yang 5 kotak itu ada orang yang satu kampung. Ya, maka prioritasnya kan orang satu kampung nih. Nah, orang satu kampung ini ternyata ada 10. Terus orang di luar kampung ada 20. Maka pada saat dia ngambil ke depan panitia, ya panitia cuma bisa kasih 5. Ya itu loh. Orang sekampung saja tadi yang 10 orang nggak dapat 5 orang. Yang dapat cuma 5. Nah, apalagi yang di luar kampungnya gitu ya. Itulah kurang lebih Bu ya. Karena ketersediaan formasinya terbatas. Itu Bu. Ya, jadi kalau memang sekarang dia tidak bisa mengambil PKWU di Jawa Tengah, ya maka saran saya ambil yang linear yang lain dengan ijazahnya. PKWU itu ijazahnya apa gitu kan masih bisa dilihat nih. Coba Ibu lihat ijazahnya dia apa Bu? Ijazahnya. Halo? Suaranya nggak kedengeran Bu? Mic-nya dihidupkan Bu. Mic-nya dihidupkan Bu. Manajemen perusahaan Bang. Manajemen perusahaan, mohon maaf, manajemen perusahaan. Ekonomi manajemen perusahaan. Manajemen perusahaan itu linearnya dengan apa aja ya? Aduh saya kagak hafal lagi Manajemen perusahaan kayaknya linear. KBU sama ekonomi Bang. Ekonomi, oke. KBU sama ekonomi. Nah. Kebetulan ekonomi juga sudah penuh. Kebetulan ekonomi sudah penuh. Nggak ada yang linear dengan yang lain ya? Kayaknya linear juga dengan guru kelas deh. Ya, Kalau guru kelas linear nggak? Enggak ya? Enggak kan? Kemungkinan ya Bang. Coba lihat aja gini. Sekarang kita ada 3 ya Bang. sekarang lihat aja gini dulu ya. Sekarang Ibu suruh teman Ibu nanti buka-buka tentang SEGTK yang 1460 itu tentang linearitas ijazah untuk P3K ya. Ini mohon maaf suara saya agak jelas nggak? Soalnya ini di belakang ada TV. Jelas ya. Oke. Jelas. Jadi Ibu bisa lihat teman Ibu suruh lihat SEGTK tentang linearitas ijazah untuk P3K ya. Nanti di situ kita bisa dilihat tuh ijazah tersebut bisa mengelamar apa saja. Nah, itu saja yang difokuskan sekarang. Karena kalau memang PKWU sudah keisi semua, terus ekonomi sudah keisi semua, ya mau tidak mau ya tidak bisa ikut lagi untuk formasi kedua gitu ya. Tapi bisa lihat kalau ada lagi linearitas yang lain ya ikuti yang linearitas yang lain itu. Di mana dia ada kira-kira gitu. Nah, apakah itu terlepas itu nanti adanya di luar daerah kan? Di mana itu lain hal. Jadi yang dilihat dulu adalah formasi yang tersedia di mana yang sesuai dengan ijazah yang dimiliki atau sertifikat pendidik yang dimiliki. Begitu Bu ya. Terima kasih. Iya. Oke, yang lain masih ada yang mengeluarkan pendapatnya? Mungkin yang lain yang mau sharing. Ya, saya Pak Agus. Silakan Ramadhani Irwan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ramadhani Irwan dari UPT Disiplin Negeri Medan 18 Medan. Saya mau nanya Pak, banyak teman-teman dari guru swasta bertanya, apabila dari guru swasta itu lulus, apakah serdiknya nanti di P3K itu berlaku atau tidak Pak? Serdik maksudnya gimana nih? Berlaku untuk apa nih? Dia sudah sertifikasi di swasta. Apakah nanti di P3K di sekolah negeri nanti apakah itu masih berlanjut
atau tidak lanjut lagi, Pak? Tunjangannya maksudnya? Iya, Pak. Sekarang tinggi mana? Ini kan gini. Tunjangan profesi guru itu kan salah satu syaratnya bisa terbit adalah dia seorang guru. Guru tetap itu kan syaratnya tuh. Guru tetap. Nah, guru tetap itu ditandai dengan apa? Guru tetap itu ditandai dengan SK pengangkatan. Kalau di sekolah negeri yang mengangkat adalah pemerintah daerah. Iya kan? Ya bisa bupati, bisa gubernur gitu ya. Itu kepala daerah. Kalau di yang swasta itu adalah ketua yayasan. Bener enggak? Itu guru tetap. Sekarang yang tanda tangan SK P3K siapa? Mas, yang tanda tangan SK pengangkatan P3K itu siapa? Kalau nggak salah BKD. BKD ya prosesnya. Yang tanda tangan ya pemerintah daerah, Pak. Pasti kepala daerah aja yang tanda tangan. Sama seperti pengangkatan PNS. Nah, sekarang saya mau tanya, yayasan sama kepala daerah lebih kuasa mana? Ya, nah, pastilah ya. Jadi tunjangan profesi itu tetap jalan, ya. Jadi tetap diakui karena syaratnya adalah guru tetap, ya kan? Nah, kalau udah diangkat sama pemerintah ya otomatis jadi guru tetap. Apakah dia akan otomatis keluar SKTP-nya? Ya tidak. Sama seperti yang lain, dia tetap melalui proses validasi. Sama seperti PNS juga banyak loh yang SKTP-nya nggak terbit karena jamnya kurang, gitu ya. PNS juga banyak yang tidak terbit gara-gara banyak lah istilahnya ya. Jadi validasinya tetap jalan. Cuma kalau datanya valid, dia ya tetap saja terima tunjangan profesi, SKTP-nya tetap terbit. Nah, satu kelebihannya lagi, Mas. Kalau dia P3K, dulunya bukan PNS, sekarang P3K, dulu bukan PNS, dia nggak dapat passing. Kan cuma dapat 1,5. Begitu dia nanti jadi P3K, ya TPG-nya akan menyesuaikan dengan gaji pokok yang ada di P3K-nya. Kalau P3K-nya 2,9 gaji pokoknya, maka tunjangan profesinya juga jadi 2,9. Gitu, Mas, ya. Kemarin ikut, Mas, P3K? Saya teknik, Pak. Oh, teknik ya, oke. Ya. Jadi guru, Mas? Enggak. Oh, enggak? Teknik aja. Oh, teknik aja. Nah, tetap setia dengan teknik ya. Oke, gitu, Mas. Masih ada yang ini? Udah, Mas. Udah, Pak. Silakan, Mas. Muhammad Jairan Kadir. Pak Nadruddin, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari SMP Ida Alami Subang, tadi masih berhubungan dengan sertifikasi ya, Mas. Di situ kan dalam Perpres itu bahwa tunjangan guru dan gaji itu dibayarkan kalau SD SMP kan APBD, kalau SMA SMK APBD provinsi. Nah, yang jadi pertanyaan itu masa kerjanya itu misalnya hanya digaji 1 tahun penggajiannya atau bagaimana ini? Terima kasih, Mas. Lah, PNS bagaimana? PNS cuma 1 tahun juga? Setahu saya itu kan dari Kemendikbudnya itu penggajian itu katanya hanya 1 tahun atau diserahkan oleh Pemda masing-masing gitu. Nah, saya nggak paham hal itu. Kok bisa 1 tahun? Maksudnya ini yang mana sih? Yang P3K itu kontraknya 1 tahun atau misalnya 5 tahun diperpanjang lagi gitu. Kontraknya. Jadi ini saya nggak bisa bahas betul ininya ya, tapi ini baru pemikiran saya, jadi bukan ini ya. Jadi nggak mungkin pemerintah itu merekrut orang cuma untuk 1 tahun. Kita lihat belajar dari yang pengalaman yang sudah ada. Guru bantu, apakah guru bantu cuma direkrut cuma 1 tahun? Nah, ya kan? Guru bantu itu dulu itu direkrut ya. Selama 5 tahun terus diperpanjang dan kemudian jadi PNS. Nah, itu guru bantu loh. Ya kan?
Nah, yang tidak ada di dalam yang keluarnya cuma karena Kepres ya, keputusan presiden pada saat itu. Ya. Nah, ini kan sekarang bukan Kepres doang nih. Itu ada undang-undangnya loh, undang-undang ASN. Nah, saya lupa nomor berapa, nomor 14 ya. Kalau nggak salah itu. Undang-undang ASN itu P3K gitu. Nah, P3K ini setara dengan PNS, cuma bedanya memang kalau PNS itu penilaian kinerjanya itu yang dinilai untuk naik pangkat. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau yang P3K? Yang P3K ini nanti kinerjanya tetap dievaluasi. Tetap akan ada evaluasi. Nah, evaluasinya minimal itu dilakukan untuk perpanjangan kontrak itu minimal 1 tahun. Paling cepat. Dia dievaluasi. Nah, kan tiap tahun dievaluasi nih. Nah, kalau ternyata memang kinerjanya jelek. Misal dia kontrak P3K tapi masuknya jarang, lebih banyak misalnya di kegiatan luar, ya kegiatan luar sekolah, LSM lah misalnya, ya macam-macam ya. Jadi intinya dia jarang-jarang mengajar, ya itu akan dievaluasi, patut tidak jadi perpanjang gitu loh. Kalau tidak patut diperpanjang ya kontraknya dihentikan. Jadi dia tidak lagi menjadi guru P3K. Tapi kalau memang evaluasinya bagus, ya datangnya rajin ngajarnya, murid-muridnya cerdas ya, terus terasa perannya di sekolah, ya tentunya yang tenaga yang seperti itu akan sayang untuk dibuang kan gitu. Maka pasti akan diperpanjang kontraknya. Itu kan hasil evaluasi. Nah, siapa yang mengevaluasi? Nah, saya sekarang belum tahu nih Mas ya, prosedur evaluasi seperti apa. Karena kan evaluasi kepegawaian biasanya dilakukan oleh BKN nih ya. Nah, ini saya juga belum tahu. Jadi kita tunggu saja dulu ya. Kita tunggu saja. Toh kita juga bisa lihat yang di 2019 ada yang sudah diangkat di tahun 2020, sekarang masih tetap jalan kan? masih jadi P3K ya. Yang 2019 yang seleksi 2019 memang ada yang diangkatnya di 2020, ada yang diangkat di 2021. Ya, yang diangkat di 2020 sampai sekarang tetap jalan. Ya, tunjangan profesinya tetap jalan gitu ya. Terus gajinya tetap jalan, status P3K-nya tetap jalan, ya masih jalan gitu ya. Jadi serasa mau ketakutan itu ya dihindarkan dulu lah. Kalau Anda anggaplah misalnya pahit-pahitnya dia memang cuma 1 tahun, anggaplah gitu ya. Apa bedanya dengan dia pada saat ini sebagai honor? Toh sekarang juga dia jalani sebagai honor 1 tahun ke depan. Ya kan, gaji malah lebih rendah daripada yang P3K. Jadi kenapa kita harus pesimis dulu gitu? Jalanin aja gitu. Ya, karena nggak ada ruginya juga kalau kita jadi P3K. Ya, gaji kita pasti akan lebih besar dibandingkan dengan honor. Kecuali kalau honor DKI ya, agak turun memang. Kalau di DKI itu yang honor daerahnya itu gajinya di atas 4 juta. Nah sekarang begitu jadi P3K turun jadi 2,9, 1 juta selisihnya itu. Ya kalau untuk yang DKI ya. Tapi kan tetap dapat TKD nanti. Nah, ya mudah-mudahan. Saya nggak tahu juga ya. Begitu kurang lebih Mas. Iya. Ya. Terima kasih. Ya, itu aja. Nih pagi-pagi udah seger banget kayak di kebun nih. Iya betul. Ini cari sih. Saya boleh bertanya Bapak? Ya. Tanya Pak. Oke. Pak. Ya gitu aja Pak Muhammad ya. Bertanya Bapak. Siapa ini? Ya silakan Bu Rara. Oh ya. Ini permasalahan saya ya Pak ya. Saya ini belum dimasukin afirmasinya Pak. Sebenarnya nilai saya 205. Tapi saya belum masuk afirmasi. Usia saya sekarang 49. 49 afirmasi. Bagaimana ya Pak ya caranya Pak ya? Sedangkan saya udah ikut sangga. Terus? Tapi saya bagaimana ya nggak dilihat atau bagaimana ya Pak? Gini Bu, kalau memang ada nilai afirmasi yang belum masuk, ya jalur yang benar ya lalu sanggah memang. Itu jalur yang paling benar itu Bu untuk apa istilahnya menyampaikan keberatan kita terhadap nilai misalnya ya. Nah, itu sudah benar Ibu melalui sanggah. Nah, apakah sanggah dijawab? Dijawab Bu. Dijawab. Itu yang sanggah itu jumlahnya lumayan Pak Ibu. Dia pokoknya banyak itu ya. Nah, itu sudah dijawabin semua. Ya, sudah dijawab semua. Nah, nanti ada yang sanggahnya diterima, ada yang sanggahnya ditolak.
Kalau ibu menyanggah, ibu usianya sudah 35 plus, kok kenapa nggak dapat afirmasi kan gitu ya? Nah, itu akan dilihat karena kan syarat untuk yang menerima afirmasi 35 plus itu dia juga wajib mengajar 3 tahun berturut-turut. Kan kalau nggak salah begitu ya di permentannya ya. Jadi wajib 3 tahun berturut, ya. 3 tahun berturut. Nah, ini ya, di permentannya itu 3 tahun berturut-turut plus 3 usia di atas 35 tahun maka akan dapat afirmasi 35 plus sebanyak 75 poin kan gitu. Nah, tetapi pada saat dia berusia 35 plus cuma mengajarnya tidak berturut-turut selama 3 tahun terakhir, nah itu nilai itu akan hilang gitu ya, itu akan ditolak gitu ya. Nah, bagaimana melihat melihat 3 tahun berturut-turut begini. Ini kembali ke pengelolaan dapodik di sekolah masing-masing ini. Kalau ada guru ya, terus dia statusnya keluar, maka itu dianggap berhenti dan itu terputus afirmasi 3 tahunnya. Jadi ini baru gambaran aja Bu ya. Saya nggak tahu punya ibu diterima atau tidak. Nanti lihat aja di proses afirmasi sanggahnya nanti setelah pengumuman sanggah ya. Nah, tapi ini mengenai penghitungannya. Jadi kalau misalnya guru itu di dapodik tercatat pernah keluar di tahun 2018, 2019, 2020 ya, maka itu tidak bisa dianggap 3 tahun terakhir itu aktif ya. Ya tidak dianggap aktif dalam waktu 3 tahun. Karena harus berturut-turut, bukan saya aktifnya di 2019, 2020. Nah, ini saya minta afirmasi 35 tahun. Nah, ini nggak bisa. Karena dia tidak tahu 3 tahun terakhir nggak aktif keseluruhan gitu loh. Jadi 3 tahun terakhir itu harus aktif. Jadi 6 semester itu tidak boleh hilang. Ya. Jadi tahun 2018, 2019, 2020 ini tahun ajarannya ya. Tahun ajaran 2018, 2019, 2020. Ya. Nah, ini tidak boleh putus nih. Kalau salah satu semester saja hilang, maka itu akan menyebabkan afirmasinya tidak masuk. Gitu. Termasuk juga dengan yang THK 2. THK 2 itu juga kan ada wajibnya adalah yang 3 tahun aktif ya, yang 3 tahun itu aktif di dapodiknya gitu ya. Nah, kalau ternyata tidak aktif di dapodik dalam waktu 3 tahun ini, maka afirmasi itu tidak ada. Gitu. Kurang lebih begitu Bu ya. Kalau ibu sudah sanggah sebenarnya itu udah pas gitu ya. Nanti kan panitia akan melihat tuh ini benar nggak dia 3 tahunnya kehitung nggak, pernah keluar nggak dia gitu. Kalau ternyata dia yang pernah keluar ya udah akhirnya jadi tidak bisa masuk. Gitu aja Bu. Saya sih ini Pak turut-turut ngajar nggak pernah berhenti. Tapi kenapa ya permasalahannya ya Pak ya, ini merugikan saya juga sih sebenarnya. Ya. Aduh, bentar nih. Pak ke PGRI itu bagaimana ya Pak permasalahan ini? Bentar. Ada kucing berantem di rumah saya ini. Pagi-pagi ya. Ya, jadi gini Bu. Saat ibu nggak ngadu kemanapun, tentunya ya itu hak ibu untuk menyampaikan. Tapi untuk penilaian ke P3K, maka itu yang digunakan ya jalur yang sesuai dengan ketetapan yang sudah ada, yaitu apa? Ya lalu sanggah. Karena di sanggah itulah nanti istilahnya keberatan ibu itu akan ditampung dan akan dilihat datanya gitu loh. Kita kan basisnya data adalah dapodik Bu. Ini banyak teman-teman kita yang dulu datanya nggak aware dengan data. Itu loh. Banyak teman-teman kita apalagi yang belum bersertifikat pendidik. Itu data asal di dapodik. Asal ada aja udah gitu. Dia nggak pernah lihat riwayat kerjanya, dia nggak pernah lihat pembagian mengajarnya, dia nggak lihat. Ini akhirnya begitu kita menghitung kemarin untuk proses afirmasi yang 35 plus itu, dia tidak bisa dikatakan mendapat afirmasi 35 karena 3 tahunnya tadi bolong gitu. Jadi ini base datanya dari dapodik. Nah itu oleh karena itu pengentrian data di dapodik itu sangat vital artinya ya untuk data-data kita ya. Oleh karena itu
Nah, kita sebagai guru yang guru ini sedikit aware lah dengan ini ya. Karena P3K itu akan ada lagi tahun depan rencananya ya. Ini bocoran nih ya belum kemana-mana nih ya. Jadi tahun depan itu akan ada lagi rekrutmen P3K. Jadi kalau misalnya memang tidak bisa lolos di yang sekarang di tahun 2021, Bapak Ibu sekalian bisa ikut yang di 2022. Nah ini kan sudah ada pembelajaran nih sekarang, ya kan jatahnya kan 1 juta. Yang lolos sekarang kan cuma 100 berapa? 130 ribuan ya kalau nggak salah ya. Ya 130 atau 140 ribuan gitu ya. Nah, itu kan masih banyak itu baru 13%, ya. Jadi baru 13% yang terserap. Jadi masih banyak. Jadi tahun depan itu masih banyak, ya. Jadi silahkan yang tidak bisa ikut, yang tidak bisa lolos saat ini bisa ikut nanti tahun depan. Itu Bu, ya. Nah, jadi sekarang hitung-hitung aja sekarang lagi try out. Begitu Bu. Iya. Ya. Terima kasih ya Pak. Ya sama-sama Bu. Izin bertanya Bang. Silahkan. Tanya Pak. Ya, silakan Pak Aris. Ya. Baik, terima kasih Pak. Begini, kaitan dengan P3K di tahun 2021 ini, yang saya lihat dari banyak channel YouTube itu ada Pak Aris nggak ada videonya? Gimana Pak? Nggak ada videonya? Oh, ada Pak. Nah, itu kan enak nih. Jadi ngomong-ngomong orang kalau gini Pak. Saya tahu. Yang saya tahu itu gini Pak. Dari banyak channel YouTube itu setiap 2 tahun sekali itu ada kenaikan gaji Kecil dikit. P3K dengan masa golongan untuk pertama kali 0 tahun. Nah, andai kata saya berusaha optimis, kontrak itu berjalan selama 5 tahun, kan ada 2 kali kenaikan gaji. Terus kontrak masa kerja yang kedua, saya bisa optimis dulu Pak ini Pak, maaf. Ada kontrak yang 5 tahun kedua itu apakah ada sinergi kesinambungan antara 5 tahun pertama dan 5 tahun yang kedua. Jadi nanti misalnya saat kontrak selama 10 tahun itu ada kenaikan gaji selama 5 kali. Itu adalah pertanyaan yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua itu dari istri saya Pak, mohon maaf. Putus ya? Iya, putus sinyalnya itu. Oh, Pak Aris. saya pikir punya saya yang putus. Punya Pak Aris itu. Oh, Pak Aris ya. Oke. Manggil istrinya itu. Manggil istrinya. Iya. Pak Aris, gimana? Pak Aris. Putus kayaknya. Terputus. Baik, ya sambil nunggu Pak Aris masuk. Begini, saya juga sebenarnya masih belum tahu pasti proses kelanjutannya seperti apa nanti untuk pengolahan data kepegawaian P3K. Itu kan nanti tentunya aturan-aturan tentang itu adanya di BKN lah ya. Kepegawaian itu pengaturan kepegawaian itu adanya di BKN. Nah, saya belum berani nih kalau jawab sekarang nih ya. Kalau saya jawab sekarang, nanti akan ada kesinambungan. Nah, saya belum pasti. Saya nggak berani menyatakan sesuatu yang saya belum tahu atau yang saya ragu-ragu untuk menyampaikannya. Saya nggak berani menyampaikan itu kepada publik ya. Kecuali kalau Anda sedang ngobrol dengan saya berdua pribadi ya, mungkin saya bisa sampaikan gitu. Tapi kalau untuk publik saya masih belum berani Pak. Jadi saya katakan apakah akan ada kesinambungan nanti antara kontrak pertama dengan kontrak kedua, saya belum tahu. Itu kita lihat aturannya nanti seperti apa pengelolaan kepegawaiannya. Jadi sebab kalau saya berasumsi, saya khawatir asumsi saya nanti akan disalahartikan oleh orang lain. Ya. Nah, lebih baik saya katakan saya belum tahu saat ini. Nanti kalau memang saya tahu akan saya sampaikan gitu ya. Tapi yang pasti ini logikanya saja, kita berlogika saja dulu ya. Kalau emang orang itu sudah diangkat lalu diperpanjang kontrak, masa iya dia nggak dianggap baru kan gitu ya? Kita sekolah kerja di pabrik saja, kan di pabrik juga kan kita dievaluasi itu. Tidak dites ulang ya, tidak dites ulang. Saya yakin P3K pun tidak dites ulang, tapi evaluasi kinerja gitu.
Kan pada saat kita di apa namanya di sekolah di swasta dulu waktu saya kerja di swasta itu juga kan dievaluasi ya. Kalau misalnya ini jelek kita akan ditempatkan di mana kan begitu. Tapi pada saat kita bagus ya begitu perpanjang kontrak ada nggak yang di swasta kontraknya setiap 2 tahun itu harus perpanjang kontrak ya. Kalau saya dulu perpanjang kontrak dulu setiap 2 tahun ya kerja kontrak soalnya kan diperpanjang kontrak setiap 2 tahun. Nah itu masa kerja kita tetap bertambah dihitungnya karena itu kan perpanjangan kontrak di internal gitu, bukan dari luar gitu ya, tapi kan internal. Jadi itu tetap di ini. Nah, cuma saya kurang tahu kalau untuk yang P3K sekarang. Nanti kita lihat saja aturan mainnya seperti apa untuk pengelolaan kepegawaiannya ya, yang setelah ada aturan pastinya ya. Ya, jadi daripada kita berandai-andai, sekarang lewati aja dulu untuk tesnya. Kalau kita sudah tes ya kita jalani gitu loh. Ya, kalau emang nanti bagaimana kita semua menyesuaikan gitu ya. Nah, kurang lebih gitu ya, Pak Aris. Mohon maaf nih, bukan ini karena emang saya keterbatasan saya untuk menjawab itu ya. Oke. Yang pertanyaan ininya gimana tadi? Yang pertanyaan istrinya? Mohon maaf Pak, silakan. Saya itu gini, saya kan ada di instansi TK. Nah, kebetulan di tahun 2021 ini kan untuk jenjang P3K kan minimal SD, SMP, SMA. Dan apakah kemungkinan ada nanti di tahun 2022? Seperti itu, Pak. Gini. 2022 itu ada teknik juga. Ya mudah-mudahan ada teknik juga, Pak ya. Ya, tapi kalau untuk guru TK, memang ada beberapa daerah itu yang guru TK-nya sudah melebihi dari batas kebutuhan. Jadi misal saya di tempat saya ya, ini guru sekolah TK negeri itu cuma ada 2 atau 3 gitu. Tapi gurunya lebih dari 100. Nah, guru TK loh ya, guru TK PNS lebih dari 100 nih. Loh, kok banyak sekali? Iya, kemarin itu kan waktu zamannya guru bantu. Zamannya guru bantu ini kan banyak sekali guru-guru TK swasta itu yang dijadikan guru bantu. Padahal TK-nya swasta gitu. Tapi masuk dalam guru bantu. Nah, pada saat dia ada pengangkatan guru bantu menjadi PNS, otomatis mereka kan keangkat semua tuh. Karena persyaratannya terpenuhi, kan keangkat semua jadi PNS. Padahal lokasi kerjanya di sekolah swasta. Nah, P3K, PNS itu menghitung kebutuhan gurunya di sekolah negeri. Nah, sekolah negerinya cuma ada 2. Anggaplah 3 gitu loh ya. Anggaplah 3. Lah butuhnya kan gak mungkin 100 ini gitu. Paling banyak berapa gitu ya. Dari 3 sekolah ini gitu. Nah selama ini masih belum kurang. Maka formasi mungkin belum ada. Ya tapi nanti kalau ternyata memang ada. Tapi ada loh di daerah-daerah yang lain. Yang TK-nya banyak. TK-nya banyak. Guru PNS-nya sedikit. Nah itu ada formasinya. Gitu. Ya. Gitu Pak kurang lebih ya kalau untuk ini. Nah kalau untuk Tendik yuk kita doa bareng-bareng ya mudah-mudahan di 2022 ada untuk Tendik. Mudah-mudahan kita doa bareng-bareng ya. Mungkin Bapak mau menambahkan itu. Enggak tadi Bapak menambahkan. Oh ya. Bentar. Ya Pak Asman kenapa? Untuk teman-teman gini usul aja supaya ini pas sasaran kita menanyakan diskusi itu masalah P3K nanti gelombang kedua terus masalah sanggah dan jadi kalau masalah gaji masalah pangkat itu sudah ranahnya BKN kita tidak usah difokuskan di sini nanti P3K itu berlanjut apa enggak pangkatnya nanti ya itu masalahnya BKN ya kita jangan dibahas di sinilah ya tidak ada nanti yang P3K itu diberikan tahun 2 tahun yang penting sekarang itu fokusnya bagaimana bapak-bapak ibu-ibu diterima di P3K tangganya diterima itu jadi jangan membicarakan masalah nanti gaji saya kan itu bukan ranahnya kita di sini ya kita fokuslah bagaimana mudah-mudahan semua ini yang di P3K diterima di sini itu hanya sarannya aja lah karena kalau masalah pangkat itu kalau P3K kan itu namanya grade, tidak ada sama dengan PNS, tidak ada 3A, 3B, itu namanya grade.
Kalau di Google banyak lah cara penghitungannya gaji P3K. Itu aja sih usulnya supaya terfokus. Oke, makasih Pak Isman. Kemarin ditungguin di Serang lo nggak datang. Iya Mas, nanti ini mau berangkat ke Surabaya. Oh gitu ya, oke. Ya, ke Surabaya terus ke Gorontalo kalau nggak Mataram. Oh jalan terus sekarang nih. Ya, dilanjut. Modalnya Pak. Mau tanya? Pak Nazar, Ada rezekinya. Monggo, Ya, siapa? silakan dilanjut. Siapa Mas Agus? Silakan Pak Lasiandra dulu. Pak Lasiandra. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lasiandra, Satunggal SMP 1 Sejati, ke Kecamatan. Suaranya yang gede-gede, Kabupaten woi. Pak. Saya mau tanya, biasa saya ada Suaranya yang gede-gede. tidak ada formasi Cik. mata pelajaran saya, Cik. khususnya sekolah Cik. praktikal Suaranya saya yang gede-gede. dari pemerintah, maka saya pakai ijazah yang satu lagi. Pertanyaannya, bisa nggak saya kembali atau berubah lagi ke ijazah yang pertama perpal, Pak? Soalnya perpal yang pertama ijazahnya yang mata pelajaran, yang kedua ijazahnya ke guru kelas, Pak, SD. Bisa nggak kembali perpalnya terus dibuka? Soalnya tergantung dari perpal, Pak, kalau gitu saya. Pertanyaannya cukup sekian dari saya. Assalamualaikum. Jawabannya enggak. Karena data pendaftaran itu sudah dikunci, Mic-nya Mas. belum dihidupkan, Bang. Oh iya, sorry. Jawabannya enggak. Kenapa? Tidak, karena data data pendaftar itu sudah dikunci, Mas, per bulan kemarin akhir pendaftaran. Nah, itu yang akan kita gunakan. Kalau enggak, nanti akan banyak ijazah-ijazah yang berubah. Pada saat orang itu diterima, dia akan tidak sesuai dengan ijazahnya, itu akan berbahaya. Ya. Jadi perpal ijazah itu dibuka yang sekarang itu khusus untuk yang belum perpal. Kalau yang sudah perpal dan sudah digunakan untuk P3K sebaiknya jangan. Ya, karena pada saat nanti kalau dia jadi tidak sesuai ijazahnya, itu akan jadi masalah baru buat si gurunya gitu ya. Jadi oleh karena itu perpal ijazah kan kalau yang sudah daftar P3K status juga dikunci kan? Ya kan? Statusnya dikunci. Itu artinya ijazah itu sudah tidak boleh berubah sampai nanti proses P3K itu selesai. Tahun depan bisa, Pak? Ya, kemungkinan tahun depan nanti ya setelah selesai yang sekarang selesai ya untuk yang rekrutmen baru ya kemungkinan bisa. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Izin bertanya, Pak. Monggo Ya, Mas Pak. Agus. Silakan Putih Siti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mohon warahmatullahi izin wabarakatuh. Pak Agus dan Pak Nazar. Saya ingin menanyakan, teman saya ini kemarin lulus P3K tahun 2021. Di SKP 3K-nya tertanggal 15 Februari 2021. Yang saya tanyakan, teman saya ini punya sertifikat pendidik, di SK-nya tertulis pada tahun 2009, Pak. Ini waktu SD, ini kemarin dari SD, Pak. Terus lolos P3K, SK-nya di SMP. Setelah saya cek di info GTK, verbal ijazahnya itu SD, Pak. Sudah linear ya? Yang di verbal. Iya. Guru kelas SD atau MI gitu, Pak. Sampai sekarang di info GTK belum ada keterangan apa-apa, Pak. Ini hanya mewakili teman saya yang P3K. Ini P3K 2019 ya? 2009, Pak, di SK-nya. Rekrutmennya P3K belum ada 2009, Ibu. Iya, rekrutmennya P3K 2021.
Kalau 2021 belum ada, sekarang kan belum lulus yang SK-nya 2021. Pak, di SK-nya. Berarti 2019. 19 ya, yang 2019. Ya. Oke. Jadi Saya yang lihat SK-nya Pak. nah, rekrutmen 2019 dan baru diangkat di 2021. 21. Oke. Betul. Saya nanya nih, sebelum jadi P3K, SKTP-nya sebenarnya pernah terbit nggak untuk si guru ini? Tidak pernah Pak, tidak pernah terbit dari SD itu. Karena saya lihat di Serdiknya itu guru mapel IPA Pak, bidang studi ilmu pengetahuan alam. Sementara teman saya ini ngajar di SD dulu Pak. Oke, bisa disebutkan nomor pesertanya nggak? Itu PLPG kan dia ikutnya ya? Coba Ya, sertifikatnya ya. bisa diginiin nggak sertifikatnya ditunjukin ke saya? Oh ini Pak, ada Bisa nggak? Iya. saya ada. Ini. Oke, sertifikat pendidik. Oke, iya. Atasan dikit, ke kiri dikit, ke kiri sedikit. Salah, ke kanan, geser ke kanan. Oke, 0905. Iya, ini PLPG ya. Oke, Januari. Oh iya, ini yang PLPG dulu. Ini Pak. teman ibu ini ikut PLPG dulu ya, yang 1 bulan itu. Mungkin Pak, saya minta berkasnya ini Pak, karena Oke. ini dari SD. Dia belum Ngajarnya. pernah. Bentar. Lagi saya mau lihat kode bidang studinya, kenapa jadi nggak dilihat itunya gitu. Geser ke kanan dikit, ke atasan dikit, ke atas, geser ke kanan. Terus kok terlalu dekat. Oke, bentar. 097. Oke. Siap. Ya udah, makasih. 09, iya terima. 097 berarti ya IPA betul. Ini harusnya dia bisa masuk di SMP. Sekarang daftarnya di mana? Di SMP Pak. Di SMP. Sekarang, Karena sertifikat pendidiknya Ya. 097. Harusnya sih SKTP bisa terbit. Sekarang di info GTK-nya bisa dilihatkan info GTK-nya nggak? Nggak bisa. udah bisa Pak. Ada info GTK-nya nggak? Ada Pak. Oke, bentar ya. Kita cek aja barang-barang dia biar bisa. Sorry. SPTK-nya diketik di chat aja itu, di chat aja chat tempat. Oke, bentar. Ibu operatornya ya? Oke, betul Pak. NUPTK-nya 145 145 375 375 365 365 32 berapa? 32 32 04 kali 2. 04 kali 2. Oke. Status. Oh iya. Nah, ini belum terdata data kelulusan. Kok bisa ya? Dia dulu sertifikasinya di Kemenak ya? NRG-nya di Kemenak Pak, saya lihat Pak. Mantap. Itu yang punya. Udah sekarang gini, kalau dia sudah punya energi dan di Kemenak, minta mutasi. Oh, Minta mutasi biar dia masuk ke Kemdikbud datanya. Gitu. yang di Kemenak berarti Pak ya? Iya, dengan Kemenak minta mutasi terus surat mutasinya bawa ke operator KSG di Dinas Pendidikan. Nah, ini jadi SMP kan sekarang kan ya? SMP. Iya, nanti biar dia bisa masuk ke ini ke Dinas Pendidikan. Biar data tunjangannya bisa masuk juga ke kita. Nah, kalau nggak diurus nggak pindah-pindah ini dia. Data-data ininya, data kelulusannya. Ya. Jadi minta surat mutasinya dari Kemenak ya bahwa dan tidak mohon maaf, dan tidak dibayarkan lagi di Kemenak ya. Nah, nanti itu dibawa ke KSG di Dinas Pendidikan agar bisa dimasukkan ya biar ininya bisa pindah ke GTK ya, ke kita gitu, ke Dinas Pendidikan. Itu Bu ya. Ini kasihan ini kalau ini nggak bisa di ini nih ya. Ijazah dia emang cuma ini ijazahnya cuma PGSD. Iya. Hah? Iya, yes,
Nggak punya ijazah lain? Dan satu alumni Pak. Nggak punya ijazah lain? Ijazah ada satu alumni sama PGSD. Oh ya udah. Saya sama beli Pak. Oke, kalau cuma punya PGSD ya. Pak, Siti Fandri. Saya rasa sih itu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Iya, Terima kasih sama-sama. atas kesempatannya. Ya. Terima kasih Bapak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Pak. Bertanya. Saya Bapak. Mas Agus? Ya, Bang. Yo, sok siapa? Silakan Bu Nurul Wahid. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kebumen, dari SMA, sampingkalnya SMA Negeri 1 Pulau Binangun. Yang ingin saya tanyakan Pak, kemarin di tempat kami GTT-nya untuk mapel saya matematika ada 3. Formasinya hanya Oke, 1, suaranya semua keras-keras. basic Inggris. Tapi kan intinya saya kalah di rankingan, saya ranking 2. Kemudian yang saya tanyakan, di Kebumen ini sudah tidak ada formasi sisa Pak untuk di tahap 2 nanti. Saya lihat karena semuanya sudah lulus gitu ya. Terus apakah kalau saya ingin ke tahap 3 itu kan saya bisa ke guru SD ya Pak. Itu apakah saya harus melalui tahap 2 dulu kemudian tidak lulus, atau tanpa ikut tes tahap 2 juga bisa langsung ke tahap 3 Pak? Karena mengingat tahap 2 ini formasi yang bisa saya pilih di luar kota semua Pak. Sedangkan saya aja. Aduh, jawabnya gimana saya kira. Jadi gini, kalau memang di sana sudah habis ya tentu kita tidak akan ada formasi di tahap kedua kan? Tahap kedua tentu tidak akan ada pilihan. Kan saya pemprov Pak, saya pemprov. Hanya di kabupaten saya yang tidak ada. Di kabupaten lain masih banyak, seperti itu maksudnya. Ibu, apa namanya? SMA ya? SMA, iya, SMA. pemprov Jateng. Oh ya, dicoba saja nanti untuk ininya, formasinya pilih. Kalau memang masih bisa memilih di kabupaten lain, ya berarti ibu bisa ikut seleksi tahap 2. Kalau mau langsung tahap 3 itu bisa nggak Pak? Tanpa harus ikut tahap 2 gitu. Karena kebetulan saya juga sudah searching. Iya. Malah saya takut diterima di luar kota Pak. Saya belum bisa jawab ya, takutnya gini ya. Kemarin banyak orang yang bilang tahap 1, kalau orang mau ikut tahap 2, tahap 1 nggak ikut pun nggak apa-apa kan gitu. Tapi dan kenyataannya memang ada benar, tapi bisa dia ikut di tahap kedua. Walaupun kemarin dia nggak ikut tahap 1 karena nggak ada formasi. Karena tidak ada formasi, maka dia bisa ikut langsung tahap 2. Contohnya adalah yang guru swasta gitu kan. Nah, tapi kalau untuk dari tahap 2 ke tahap 3, apakah boleh tidak mengikuti tes? Saya masih belum bisa jawab sekarang Bu ya, takut saya salah ini. Karena kalau saya jawab bilang boleh, tapi nanti nggak bisa, wah ibu nyalain saya nanti gitu ya. Jadi ini aja, intinya besok pada saat ada pemilihan formasi, kalau memang ada formasi yang bisa dipilih, pilih saja dulu ya. Kalau ternyata memang tidak ada formasi ya, mau pilih apa kan gitu. Kalau memang di tempat ibu sudah penuh semua, juga formasi pasti akan kosong kan. Gitu. Nah, karena ibu tahap ketiga ini mau milih di kabupaten mana? Di provinsi mana memang? Di kabupaten sendiri Pak, kan kita bisa ke SD kan? Karena... Oh, mau lintas jenjang maksudnya. Ya. Oh, iya. Kalau di tahap 2, saya kan lihat pengumuman yang dari Jateng itu Pak, banyak yang belum terisi, banyak yang belum terisi. Bagaimana kalau tahap 3 udah penuh semua Bu, yang SD-nya? Udah keisi semua. Iya kan? Jadi lihat aja dulu, jalanin aja dulu prosedur yang ada. Ini sih bukan prosedur ininya ya. Ini cuma saran pribadi saya. Ya, saran saya sih bagusnya diikuti saja dulu yang ada gitu ya. Kalau memang cari yang jauh ya. Kalau jauh terus apa ya? Kan kalau tes tetap aja di daerah ibu kan? Tesnya mah nggak mungkin di tempat sekolah ngelamar sekolah kan ya? Tesnya di kabupaten sekolah, karena kemarin rekan saya tidak ada formasi di sini, kemudian ikut di Wonosobo, ya tesnya di Wonosobo Pak. Oh gitu? Iya. Wih, di tempat lokasi ya? Jauh juga ya? Tempat iya, di kabupatennya. Wah, itu butuh biaya juga kalau jaraknya jauh ya.
Kalau dari ujung ke ujung lumayan itu ya. Ya, intinya kalau yang ini saya belum berani jawab, takut salah saya. Ya. Tapi kalau pengalaman kemarin sih ada yang mereka tidak bisa ikut seleksi tahap yang tidak ngikuti seleksi 1, dia bisa ikut seleksi kedua. Ya coba aja nih, itu saya yakin ada. Cuma saya nggak bilang boleh, ya. Tapi kalau berdasarkan pengalaman itu ada, cuma saya nggak yakin apakah masih berlaku untuk di tahap 3 nanti gitu aja. Ya, mohon maaf tidak bisa memuaskan. Terima kasih atas sarannya. Iya. Silakan Pak Susilo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih, Pas? Waalaikumsalam. Susilo ya? Selamat Mas Arya, semua. Oke, silakan Pak Susilo. Ini Bang Masir, ada yang mau tanyakan terkait dengan linearitas itu Bang di Permen nomor 16 tahun 2019 bahwa beberapa mapel kan ada yang linear dengan guru kelas gitu ya. Contoh seperti matematika, IPA, KN, bahasa dan sebagainya. Yang saya tanyakan gini Bang, seandainya lulus P3K mengajar guru kelas, apakah nanti kedepannya akan disuruh kuliah lagi PGSD atau tidak? Gitu Bang, pertanyaannya. Ini jawabannya dari sisi apa nih? Dari sisi kepegawaian apa sisi apa nih? Kalau dari sisi kepegawaian, nah itu nanti lihat aturan yang dikeluarkan BKN ya. Kalau sisi kepegawaian, karena bagaimanapun pengelolaan kepegawaian adanya di BKN. Tapi kalau dari sisi Kemdikbud, pada saat dia buat linearitas, tentu dia akan konsisten dengan linearitasnya. Gitu loh. Ya sudah dianggap linear, mau ngapain lagi harus kuliah? Itu untuk sisi Kemdikbud ini beda sisi nih, jangan salah ya. Kalau pada sisi kepegawaian, saya nggak bisa jawab. Itu nanti silakan konsultasikan dengan BKN-nya, ya, apakah harus kuliah lagi atau tidak. Tapi kalau dari sisi Kemdikbud, dia sudah dianggap layak untuk mengajar hal yang tersebut tadi. Kalau memang dia dianggap linear dengan guru kelas, ya maka dia layak dianggap mengajar guru kelas. Kalau orang sudah layak, mengapa juga harus kuliah lagi? Kan gitu, ya Kak? Nah ini dari sisi Kemdikbud untuk mengajarnya, tapi untuk kepegawaian ya sekali lagi mau tidak mau silahkan ikuti petuahnya BKN. Ya, kalau petuahnya bilang linear harus kuliah lagi ya mau nggak mau berarti harus kuliah. Tapi kalau ternyata oh tidak, nggak usah karena Kemdikbud tadi sudah mengakui kok, ya buat apa juga gitu ya. Nah, tapi sih yang saya tahu ya BKN ini sudah mulai merujuk pada linearitas yang kita gunakan. Ya, cuma saya belum tahu apakah itu sudah kuat sebuah kebijakan pasti atau belum gitu. Karena di daerah ini banyak sekali BKD yang masih mendasarkan linearitas itu dengan ijazahnya langsung. Gitu ya. Jadi kalau orang ijazahnya SD, ya harus ngajar SD, nggak bisa ngajar SMP gitu. Kalau ini masih banyak yang saklek begini memang di daerah gitu ya. Tapi kalau kita konsultasikan dengan BKN sih bilangnya ya kalau Kemdikbudnya mengakui itu linear di SMP misalnya ya maka dia harus bisa di SMP atau sebaliknya. Kalau memang guru IPA bisa ngajar di SMP, di SD, ya harusnya di sana pun diakui juga gitu. Tapi itu saya kata lagi untuk kepegawaian ya entah itu yang P3K maupun yang PNS itu sama ya. Semua induknya adalah di BKN. Gitu. Jadi masing-masing anggaplah kita ini ada dua rumah Kemdikbud dengan rumah BKN, ya kan? Nah di Kemdikbud dia diakui sebagai orang yang kredibilitasnya untuk mengajar mapel SD gitu ya, guru kelas SD. Tapi di BKN bilang karena di rumah lain kan dia punya aturan juga kan, aturan dia. Lalu kalau masuk sini ya nggak bisa. Lalu ijazahnya IPA yang ngajarnya di SMP, gitu. Bisa. Gitu ya. Jadi nanti silakan kembali ke konsultasikan dengan PKN-nya, pembina kepegawaian di PKN ya. Itu Pak. Pak, Itu aja. Bertanya Pak. Silakan Pak Hari. Pak Hari dulu Pak Hari. Pak Hari ya. Saya ya. Oke, silakan Pak Ari. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus waktunya. Pak Nazar, saya mau bertanya. Ini saya kebetulan juga sama seperti yang ditanyakan Pak Susilo tadi. Sudah matematika, serdik, kemudian S2 juga matematika. Kebetulan
diterima di guru kelas. Nah, andai kan kita sudah jalani dan nanti ada pemberkasan dan sebagainya, apakah yang ijazah S2-nya nanti disertakan? Apakah nanti bisa dijadikan sebagai untuk yang itu Pak, yang golongan ke-10 untuk linearitas sebagai guru muda bukan guru pertama. Itu aja Pak mungkin yang saya tanyakan. Oke. Apakah termasuk linear? Oke, jadi saya cuma bisa bahas ini cuma sampai pada proses perekrutan. Untuk rekrutan P3K itu standarnya adalah S1, bukan S2. Walaupun S2 yang dilampirkan sama kita nggak diakui, akan dianggap dengan SMA. Ya nggak diakui karena yang kita pakai adalah S1. Ya, itu rekrutmen awal sebagai guru adalah S1. Untuk ikut PPG juga S1, gitu ya. Jadi bukan S2. Nah, kalau untuk golongannya, grade-nya, ya, ini kan sangat tergantung dari aturan yang ditetapkan, aturan kepegawaian yang oleh BKN. Ya, kalau memang ijazah S2-nya nanti bisa mengupgrade data Bapak sehingga golongan menjadi golongan 10, ya grade-nya jadi grade 10, ya. Kayaknya nggak enak nyebutnya kalau ini ya, saya biasa nyebutin golongan ya. Jadi kalau grade-nya jadi 10 itu kan jadi ada sedikit selisih perbedaan gitu ya. Jadi dari kalau yang standarnya kan golongan 9 ya. Grade 9. Nah, sekarang kalau misalnya pakai S2 bisa jadi 10 ya. Tidak ada salahnya juga dilampirkan, tapi jangan menghilangkan yang S1. Karena standarnya guru itu S1 gitu loh. Standarnya guru itu S1. Gitu. Nah, kalau nanti tiba-tiba kita masukkan misalnya S2-nya, terus S2-nya itu tidak berlaku ya jangan sakit hati juga karena memang yang standarnya untuk rekrutmen adalah S1. Tapi kalau memang kita lampirkan S2-nya terus jadi sebagai bahan pertimbangan untuk tingkatan golongan ya kan nggak ada salahnya juga dilampirkan. Tapi saya kurang tahu juga kadang-kadang di banyak orang yang pada saat dia menilai kesempatannya untuk lulusan SMA, begitu kita ngelamar pakai S1 ditolak, padahal kita sudah lulus SMA itu udah pasti ya. Ada juga yang begitu. Nah, saya kurang tahu nih di daerah Bapak panitia untuk proses nanti pemberkasan nanti kan pemberkasan itu kan akan dinilai diambil oleh BKD ya. Apakah BKD-nya akan mengenakan yang seperti saya contohkan tadi atau tidak? Tapi kalau logika saya harusnya pada saat dia sudah punya S2 dia pasti punya S1. Ya, dan sudah dianggap lolos seleksi administrasi awal dan dianggap lolos tes gitu ya. Nah, itu harusnya itu bisa masuk gitu loh. Jadi S2 itu cuma sebagai suplemen aja, harusnya sebegitu. Kalau ini logika saya. Ya, tapi kita akan kembalikan itu ke daerah nanti Pak untuk pemberkasan. Karena untuk pemberkasan untuk mendapatkan NIP NIP P3K itu tetap harus ada di ranahnya PKD nanti. Itu Pak. Ya. Oh iya. Terima kasih Pak. Ya, karena kan guru P3K kan hanya ada 2 golongan, kalau nggak 9 ya 10. Iya. Ya. Jadi kalau memang punya mungkin nanti bisa saya lampirkan sekalian, andikan bisa. Iya, mudah-mudahan ya. Ya, mungkin saran aja mungkin kalau ke BKN-nya Pak biar jadi Kemdikbud punya saran gitu yang punya linear. Gitu. Kalau ke BKN sih kita sudah ini. Tapi ijazahnya linear kan? Antara S1 dengan S2-nya? Sertik matematika, S1 matematika, S2 pendidikan matematika, nanti melamar guru kelas. Iya, kalau itu linear. Ya, matematika linear dengan guru kelas. Harusnya sih. Makasih Pak. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Hernani. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Raden Jaya, Lampung. Videonya mana Bu? Ada videonya cuma kurang keras suaranya. Pak, saya mau tanya, saya mengajar ibu dan non-ibu di TK, saya di SD. Ibu suaranya putus-putus Bu di saya. Oh, iya ya Pak ya. Oke. Karena ibu saya tidak ada formasi, jadi saya daftar di jenjang SD. Ibu TK ya? Ijazah S1. Saya lolos Pak S1 ini. Kemudian saya ini kan sudah Pak jenjang TK. Nah, jika saya sudah aktivitas servis saya MTK Pak karena tidak linear, ya apakah nanti
Oke. Ibu guru TK, sertifikat pendidiknya TK, tapi ijazahnya PGSD. Bukan. Bukan. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ya. Nah, karena ijazah bahasa Indonesia linear dengan guru kelas SD. Nah, Ibu sekarang mendaftar di SD. Apakah nanti TPG-nya akan bisa cair atau tidak? Gitu ya? Oke. Oke. Sekarang juga banyak loh, Bu. Guru-guru yang mengajar itu tidak linear dengan sertifikat pendidiknya, tapi bisa terima TPG. Bagaimana? Asalkan ijazahnya linear. Kalau ijazahnya linear, dia bisa terima TPG. Wajib loh ya, ijazahnya wajib linear. Gitu. Kalau ijazahnya tidak linear ya nggak bisa. Gitu, ya. Nah, gitu, ya. Jadi, ibu kalau nanti diterima di SD, kalau diterima di SD terus mengajar di SD, nah ijazah ibu apa? Bahasa Indonesia linear nggak dengan guru kelas SD? Ya, kalau linear berarti ada kemungkinan TPG-nya pun akan dianggap linear, tapi memang terbitnya nggak di awal. Ya, untuk yang begitu, kasus-kasus yang begitu nanti terbitnya agak terakhir. Ya, bisa jadi kalau Juli Desember terbitnya di bulan November. Kalau Januari Juni ya terbitnya sekitar bulan Mei, gitu ya. Kurang lebih begitu, Bu. Tapi itu tiap tahun Ibu memang harus lakukan verifikasi berkasnya ke Dinas Pendidikan. Gitu ya. Oke. Hampir tiap tahun itu perlu begitu, Bu ya. Ya, karena siapa tahu nanti kalau Ibu sudah punya ijazah baru kan nggak perlu melakukan itu. Ya, kalau karena ini Pak, ini kan informasinya kata teman itu kan kalau untuk formasi, kalau saya itu kan di tahap 2. Nah, saya ini kan karena melamar dari umum, dari ijazah, jadi saya kan tidak ada afirmasi sertifikat itu tahap 2 dan itu udah untuk teknik udah 100% tuh ya Pak. Wih, mantap. Namun karena saya itu tahap 1, jadi karena tidak linear, alhamdulillah saya pakai ijazah S1 bahasa Indonesia untuk di kelas. Kelas itu siapa ya? Iya. Ya. Ya, nanti tetap Bu, insya Allah kalau itu ya. Jadi TPG masih tetap bisa, insya Allah. Cuma biasanya terbit SKTP-nya yang agak terakhir itu aja. Jadi ya, Ibu harus siapkan mental dari sekarang. SKTP Ibu tiap semester terbitnya di terakhir gitu. Oh iya. Ya. Oke. Ya, teman mengarahkan dia Bu nanti daftar aja lagi di KB untuk jenjang SD, itu yang TK bilang kata. Oh itu nantilah itu setelah Ibu terima P3K-nya. Kalau belum diterima jangan pindah SMPKB dulu. Ya, alhamdulillah ya saya udah lolos Pak. Udah lolos. Oke. Oke, kalau sudah lolos alhamdulillah. Tapi SMPKB ntar dulu ya. SMPKB nanti saja setelah Ibu dipastikan tidak ada yang sanggah, terus Ibu lolos dapat NIP, baru nanti urus SMPKB-nya ya. Oh, siap Pak. Iya. Mudah-mudahan. Iya. Oke. Iya, sama-sama. Mas Agus, kita nggak lama-lama ya sampai 8:30 karena kebetulan di rumah lagi ada acara ini. Siap Bang, siap. Ya. Izin bertanya. Ya. Silakan Bang.
Silakan Pak Siswanto. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siswanto dari SMA Muhammadiyah 1 Pati. Yang saya tanyakan untuk sertif saya itu kimia, Pak. Nah, rencananya ini mau daftar tahap 2 yaitu PKWU. Nah, misalkan nanti lolos sebagai P3K, apakah masih bisa nambah untuk jam kimia, Pak? Seumpama nanti jam PKWU-nya itu kurang dari 24 jam. Terima kasih, Pak. Oke. Cuma itu aja pertanyaannya? Ya, cukup itu aja, Pak. Jawabannya cuma satu kata. Bisa, Mas. Nah, Ya, terima kasih. bisa ya. Karena kan gini, P3K itu kan cuma sebagai perubahan status saja. Perubahan status Mas dari honorer menjadi P3K kan gitu kan. Untuk validasi TPG tetap saja seperti yang lama gitu loh. Jadi kalau Mas nanti diterima sebagai guru PKWO terus ngajar kimia karena sertifikasinya kimia, boleh linear nggak? Ya boleh, kenapa enggak? Gitu. Ya. Nah, oke. Oke, Mas Agus. Oke lah, ini pertanyaan terakhir ya. Mas Aji Supriyadi terakhir ya. Jadi setelah ini karena saya ada acara jam 9. Oke, silakan. Siap, Pak. Ini yang saya tanyakan tentang sertifikat pendidik saya, Pak. Ketika saya ikut tes P3K yang pertama ini, ternyata sertifikat pendidik saya itu tidak terdetek, padahal sudah saya upload. Kok di kartu yang saya print itu nggak ada, kosong. Nggak keluar ya. Oke. Padahal kan sudah saya kirim. Terus Itu ketika akhir udah sanggah belum? Udah sanggah belum? Halo, Pak Jis? Halo, Pak Jis? Halo. Ya, udah sanggah belum? Ketika masa sanggahnya, saya sudah mengatakan bahwa saya sudah setting. Akhirnya saya lihat hasil jawabannya gini, Pak. Ya, saya terima afirmasinya nanti akan ditambah. Nah, saya khawatirnya nanti kalau saya kemudian saya lihat lagi, Pak. Saya lihat lagi downloadan yang kelulusan itu ternyata belum dirubah. Ya, kan belum ada pengumuman, Pak. Nanti tunggu pengumuman hasil sanggah. Bapak ini nggak sabar banget. Nanti nanti setelah sanggah ini selesai diproses semua, ya nanti akan ada pengumumannya, hasilnya, gitu Pak. Baru nilai itu. Lah kalau yang Bapak download sekarang ya nilainya masih nilai yang kemarin, belum diolah sanggahnya, gitu ya. Iya. Jadi kalau Bapak sanggahnya diterima, berarti Bapak afirmasinya yang 500 poin, nah itu masuk gitu loh. Nah nanti itu akan menggeser guru yang lolos kalau memang nilai Bapak lebih tinggi. Nah yang saingan Bapak itu yang nomor pertama berapa nilainya? Nah Bapak hitung saja. Pertama itu GTT, Pak. GTT induknya yang diterima, walaupun nilainya rendah. Oh Bapak induk non induk? Non induk. Oh, kalau non induk nggak bisa. Kalau non induk Bapak tetap saja nilainya naik, cuma tetap tidak bisa bersaing dengan induk. Tetap yang lolos yang pertama. Nggak ada pengaruhnya itu. Nggak ada pengaruhnya, Pak. Saya khawatir begini, Pak. Hah? Yang saya khawatirkan nanti kalau tes kedua Oke. itu nanti tidak terdetek lagi. Oh enggak, kalau yang pertama sudah kedeteksi, ya kan nanti akan ada penambahan nilai itu. Kan nanti ininya akan dicatat. Gitu ya. Ya, nanti. Tapi ya yang namanya sistem Pak nggak ada 100% benar juga, Pak. Kadang-kadang juga error ada kan. Nah, kalau memang nanti ternyata ada error lagi, ternyata masih belum diakui juga ya Bapak tinggal sanggah lagi. Buktikan dengan bukti sanggah yang pertama sudah diakui kan lidah. Iya, buktinya kan ada dua nanti tuh. Terjadi pada saya saja, Pak. Oh iya. Teman saya yang kayak gitu. Yang GTT yang itu. Iya. LPG itu semuanya nggak terdetek nilainya. Bapak ikut sertifikasinya di Kemenak ya? Iya, di Kemenak. LPG itu. Iya. Ya yang di Kemenak ini kan kita tidak mengelola data yang Kemenak, Pak. Itu. Jadi banyak data-data di Kemenak itu memang yang miss di kita gitu ya. Akhirnya belum diakui. Nah, tapi pada saat mereka lakukan sanggah kemarin dan itu bisa kita konfirmasi ke Kemenak bahwa ini memang sertifikasinya asli, ya kita akan terima. Berarti Bapak termasuk orang yang kemarin dikonfirmasi Kemenak dinyatakan ya ini memang orang-orang udah bersertifikat pendidik. Nah, itu diakui
gitu. Dan mudah-mudahan nanti di tahap kedua itu tetap mulus Pak pakai gitu. Kalaupun tidak, pahitnya kalau ternyata tidak, Bapak lakukan sanggah lagi di tahap kedua, nanti juga ada sanggah lagi Pak. Bapak lakukan sanggah lagi dengan bukti sanggah yang pertama. Bapak screenshot aja dulu yang pertama nih sekarang, hasil sanggah yang pertama, ya nggak? Nah ini bahan Bapak nanti kalau jaga-jaga, kalau nanti di kedua tidak diakui lagi gitu ya. Ya, yang namanya sistem Pak nggak ada yang sempurna Pak. Buatan manusia itu pasti ada celah dan salahnya Pak. Jadi situ silahkan kita yang punya kepentingan lakukan seoptimal mungkin, semaksimal mungkin apa yang bisa kita lakukan. Ya salah satunya kita ambil bukti sanggah yang sudah diterima tadi, ya entah itu di screenshot, entah itu di download, entah apapun lah. Dan nanti kalau ternyata jaga-jaga nanti tidak diakui lagi, itu Bapak bisa jadikan bukti sanggah plus dengan sertifikat pendidik Bapak. Gitu Pak ya. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Oke Mas Agus, saya rasa cukup ya teman-teman sekalian. Kalau memang nanti masih ada yang merasa kurang pas, kurang serak, perlu dibicarakan lagi, perlu didiskusikan lagi bareng-bareng gitu ya. Mas Agus bisa buka lagi nanti untuk hari Sabtu pagi Mas Agus. Ya karena kalau hari Minggu saya nggak bisa. Siap. Ya kalau hari Minggu saya nggak bisa. Rencana mau ada acara keluarga juga. Ya mau ngajak anak-anak kebetulan lagi liburan. Ya mau camping. Jadi iya pengen camping anak-anak ya, belum pernah camping katanya. Jadi gitu aja Mas Agus. Kalau memang masih ada yang mau ini silahkan nanti buka lagi baru linknya hari Sabtu pagi ya, kita coba usahakan biar bisa ini. Ya pagi seperti sekarang lah jam 7 sampai jam 9. Ya bahasan masih tentang P3K. Iya. Oke. Itu aja Mas Agus. Saya mohon maaf semuanya. Ya, kalau saya ada salah-salah kata, keliru dalam menyampaikan, ya, mohon maaf. Saya Ri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin live Mas semua. Ayo. Waalaikumsalam.